Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Herman, mahasiswa pendidikan profesi guru Kementerian Agama batch 3 tahun 2022, kelompok PAIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL di SD Etayabis Bontang. Teman-teman, silakan menyimak dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, Ustadz mengajak kalian untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jadikan sebagai teladan. SD itu ya habis. Anak kuliah, prestasi maksimal, peduli lingkungan. Allahu Akbar. Ustadz mau tes semangat dulu. 3A. Mantap. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, untuk lebih berkahnya, kita akan berdoa bersama-sama. Dan insya Allah akan dipimpin oleh Ananda Adinda. Silakan Ananda Adinda, silakan. Oke, teman-teman yang lain, khusyuk ya dalam doanya supaya kita mendapatkan ilmu yang barakah. Oke. Silakan. Bersiap. Sudah siap. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ustadz akan mengecek kehadiran kalian. Yang Ustadz sebut namanya, silakan menyahut ya. Hadir Ustadz, gitu ya. Oke. Adinda Aisyah Gunawan. Afika Kalista. Mantap.
Ahmad Fakhri Rashidin? Oke. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hampir 98% hadir dan ada temannya yang sakit. Kita doakan bersama-sama supaya cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, apakah alat tulis menulisnya sudah siap? Oke. Oke, yang tak kalah pentingnya yang harus dipersiapkan adalah diri kalian. Apakah kalian sudah siap? Siap. Konsentrasi dimulai. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki pelajaran ke-6. Submateri kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, hari ini kita akan memperjelas, mempermantap pemahaman kita tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, Ustadz mau tanya nih, apa judul pelajaran kita yang lalu? Apa? Salat kewajibanku. Iya, sholat kewajibanku. Kisah keteladanan Nabi Yusuf. Iya, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini, kalian harus memahami tujuan pembelajaran. Apa sih yang harus kita capai pada saat belajar? Biar pintar. Biar pintar, bagus. Oke, ini lebih jelasnya ini ya. 1, setelah belajar nanti anak-anakku sekalian mampu menceritakan, menyebutkan perilaku sifat terpuji Nabi Syuaib alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian harus kita teladani. Yang kedua, anak-anakku sekalian, setelah nanti berdiskusi, kerja kelompok, Ustadz mengharapkan kalian mampu menyebutkan hikmah mempelajari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, hikmahnya. Ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anakku sekalian setelah belajar nanti kalian harus mampu mencontoh, ya, mengikuti kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, anak-anakku sekalian, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan apa yang kalian ketahui tentang Nabi Syuaib alaihissalam? Ya, utusan? Iya, utusan Allah. Oke, nah anak-anakku sekalian, coba diperhatikan di layar ya. Nah, coba disimak dulu video yang Ustaz tampilkan di layar tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Seorang penyembah pohon pada zaman Nabi Syuaib. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak video, ini perhatikan ya, perhatikan kembali PowerPoint-nya. Ini tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah. Kekasih Allah itu adalah nabi, ya. Jadi kalau kalian mencintai nabi berarti kalian mencintai kekasih Allah, ya. Oke. Selanjutnya, ada 3 poin yang kalian harus pahami di dalam pelajaran kita ini. Yang pertama, kesesatan kaum Madian. Kaum Madian itu, ya, itulah nama kaumnya Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib alaihissalam. Kita mau memperjelas apa sih kesesatan yang dilakukan oleh kaum Madian. Oke, coba. Yang pertama, kaum Madian itu syirik. Syirik itu menyembah selain Allah. Ya, di video tadi ada di situ judulnya Ashabul apa? Itu penyembah pohon. Ya, penyembah pohon. Oke, selanjutnya kesesatan kaum Madian itu curang dalam
Berjualan. Dia mengurangi timbangan. Pada saat dia menjual, dia mengurangi timbangan. Pada saat dia membeli, dia menambah terus, ya. Artinya dia curang. Kemudian kaum Madian juga itu suka merampas milik orang lain di tengah jalan, ya. Oke, itu kesesatan yang dilakukan oleh kaum Madian, ya. Sudah jelas, ya. Menyekutukan Allah, curang dalam jual beli, itu secara umum. Oke. Selanjutnya, poin yang kedua, Nabi Syuaib melarang kecurangan tersebut, ya. Nabi Syuaib itu datang untuk mengingatkan bahwa kaum Madian itu tidak boleh curang dalam jual beli. Ya, kaum Madian itu tidak boleh syirik kepada Allah. Artinya menyembah selain kepada Allah. Oke, itu ya. Poin yang ketiga, kebinasaan kaum Madian. Ya. Jadi setelah kaum Madian itu melakukan syirik kecurangan dalam jual beli, selanjutnya sudah diingatkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, tetapi tidak dihiraukan. Ya, tetap menyembah pohon, tetap curang dalam jual beli. Apa yang terjadi? Diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa azabnya? Disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini penjelasan Ustadz terkait dengan kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Sudah jelas, ya? Nah, waktunya Ustadz akan bertanya sebelum kita berdiskusi. Oke. Coba tanya dulu, ya. Yang mau menjawab silakan angkat tangan. Oke. Berapa jumlah nabi yang harus kita imani? Oke, Hilal, berapa? 25. Oke. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku mana? Keras. Bagus, suku Madian. Oke. Apa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Madian? Menyembah selain Allah. Apa perjelas? Menyembah pohon. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, mantap. Oke, anak-anakku sekalian. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anakku sekalian, mantap semangatnya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz membagi kelompok untuk berdiskusi, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan bahwa dalam proses pembelajaran kita ini, kita menggunakan pendekatan cooperative learning tipe picture in picture. Ya. Itu ya. Oke. Selanjutnya saya akan membagi 3 kelompok. Yang di bawah ini kelompok berapa ini? 3. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Dan masing-masing ini akan mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Iya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, kalian harus berdiskusi, ya. Ya. Satu orang sebagai ketua kelompok, kemudian satu orang lagi sebagai sekretaris. Ketua kelompok itu mengkoordinir anggotanya. Sekretaris menulis hasil diskusi, dan semuanya anggota yang lain harus mengeluarkan pendapatnya. Sudah paham? Oke, tepuk 1. Sapu. Masih ada yang belum konsentrasi. Oke, silakan berdiskusi. Oke. Silakan diskusi. Coba. Ya.
lihat apa kesyirikan kaum Madian. Ya. Bentar ya, aku cari dulu. Oke, anak-anakku sekalian, tepuk satu. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian. Waktunya untuk mempersilakan kelompok 2 untuk bertanya ke kelompok 1. Oke, silakan bertanya ke kelompok 1. Apa bentuk kesyirikan kaum Madian? Apa bentuk kesyirikan kaum Madian? Ayo. Suka curang. Menyembah berhala. Menyembah pohon. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anakku sekalian, tepuk satu. Sapu. Oke, konsentrasi kalian bagus, mantap. Oke, anak-anakku sekalian, akhirnya kita sampai ke penghujung pelajaran kita pada hari ini. Kita menyimpulkan bersama-sama ya. Dari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam kita bisa menyimpulkan satu, kesabaran akan mendatangkan kebaikan. Nabi Syuaib itu sabar kan? Sehingga dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian harus sabar. Iya, jadi anak yang sabar, insya Allah kalian sukses. Yang kedua, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengundang murkanya Allah. Jadi kalau kalian berbuat tidak baik, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, maka Allah akan murka. Jadi kalian harus hindari perbuatan syirik itu. Yang ketiga, Allah sangat benci orang-orang yang curang terhadap sesamanya. Ya, jadi kaum Madian itu curang dalam berjual beli. Tetapi kalian yang harus kalian hindari adalah jangan sampai kalian mencurangi temanmu, membuli temanmu. Ya, Allah sangat benci orang yang suka membuli, mencurangi orang lain. Dan yang terakhir adalah orang yang durhaka kepada Allah akan ditimpa musibah atau azab. Azab yang sangat pedih. Ya, jadi kita harus menghindari sifat-sifat yang membawa kita durhaka kepada Allah, karena Allah akan memberikan azab seperti kaum Madian yang diberikan azab berupa petir, gempa, kemudian mati bergelimpangan. Oke, anak-anakku sekalian, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, salah satu di antara kalian memimpin untuk membaca doa supaya pertemuan kita ini selalu berkah. Saya minta kesediaan Anda. Ayo, silakan. Bersiap. Sudah siap. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama, anak-anakku yang hebat. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran kita pada hari ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kalian harus meneladani sifat-sifat Nabi Syuaib alaihissalam. Sabar, ya, pekerja keras, ya, selalu menyampaikan kebaikan. Ya, kalian harus
mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita. Ustadz mohon maaf dan insya Allah sampai ketemu di pelajaran selanjutnya, yaitu ikhlas dan memohon pertolongan. Mohon maaf semuanya bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ustadz tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.